Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita kembali bertemu dengan Pastor Pak Daud Tony. Pastor Pak Daud Tony ingin menyaksikan bagaimana dia melihat waktu kematiannya. Kira-kira seperti apa? Mari kita dengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekarang, jadi waktu itu sudah ditampilkan, menurut Pak Daud, apakah COVID ini itu adalah kan saat ini kan dibilang bahwa gara-gara itu orang harus pakai vaksin, dan vaksin itu membuat orang pakai tanda 66 sehingga mereka pakai tandanya antikris. Kalau Pak Tony sendiri, Pak Daud sendiri akan divaksin atau tidak? Tidak. Gitu. Oke. Kenapa, Pak Daud? Saya mau tahu karena yang bisa menghadapi antibodi. Oh, jadi pakai daya antibodi. tahan tubuh. Oh. Jadi divaksin atau tidak itu tidak ada masalah. Ini tidak ada hubungan dengan antikris. Tapi tidak ada hubungan dengan antikris ya? Vaksinnya tidak ada ya? Ya. Tidak ada. Ya. Karena apa? Antikris itu dari dulu sudah muncul di mana-mana gitu loh. Oh. Tapi antikris yang sebenarnya kan belum muncul. Yang sekarang yang kecil-kecil. Jadi gini loh, bagi saudara yang divaksin tidak usah ribut. Ya saudara yang tidak divaksin tidak usah ribut juga. Karena gini Bu C, 5 tahun ke depan semua akan terpapar. Hanya menunggu waktu. Nah, semua akan terpapar, tapi masalahnya siapa yang punya antibodi yang itu, yang bertahan. Seperti anak darah, semuanya juga harus ini mau masuk, tapi yang mempunyai cadangan minyak yang bisa masuk ke dalam party. Jadi gini, Uce. Ya. Saya selama ini belum pernah cerita langsung ke orang lain tentang 2 orang yang pernah ketemu saya di sana. Oh gitu. Oh, enggak pernah cerita ini. Yang pertama kali saya bicara sama orang lain adalah Buce. Oh gitu. Terima kasih, Pak Daud. Iya. Karena apa? Karena kalau saya bicara ini, saya akan ditentang habis-habisan, dianggap lebih gila lagi. Oke. Tetapi saya baru pertama kali memberitahu rahasia ini ke Buce. Bahwa yang menerangkan hal itu adalah 2 manusia abadi ini. Kalau saya percaya, sebab waktu Tuhan Yesus di dunia, event itu mereka berdua muncul di atas gunung sehingga dilihat oleh murid-murid. Waktu itu kan ada 2 orang datang berbicara dengan Tuhan Yesus di atas gunung dan tiga-tiganya wajahnya berubah. Sehingga Petrus bilang, Tuhan kalau bisa saya membuatkan gubuk itu. So, dan tampaknya selalu saya sampai saat ini baru mau mencari orang untuk melukis 2 wajah orang itu. Oh begitu. Saya bisa duga enggak? Saya menduga yang satunya botak. Yang jelas, Buce, saya baru mencari seorang pelukis untuk melukis 2 orang ini. Oh gitu. Karena wajahnya sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Luar biasa ya. Dan mereka yang menerangkan hal-hal yang sangat rahasia. So mereka banyak mengerti rahasia-rahasia alam semesta ini ya. Iya. Mungkin waktu mereka berdua muncul ketemu dengan Tuhan Yesus di atas gunung, sebelum itu mungkin mereka juga lagi menceritakan apa yang akan terjadi juga barangkali. Iya. Ya. Yang jelas satu, Buce. Ya. Orang lain yang pertama kali mendengar ini adalah Buce. Oh gitu. Puji Tuhan. Ya. Karena saya tidak mau ucapkan ini. Ya. Karena kalau saya ucapkan ini, wong dulu aja saya dianggap gila, ini lebih gila lagi. Dan ingat, saya bukan nabi. Ya. Saya bukan nabi, saya hanya penyampai pesan. Ya. Saya hanya messenger saja. Nah, jadi tidak usah ribut tentang antikris.
Hmm. Nah, karena apa? Kalau tidak mau kena corona itu mudah, Bu C. Bagaimana? Tinggal di hutan, tidak ketemu orang. Ya itu kan tidak mungkin. Kita itu tidak mungkin. Nah, Jadi Tarsan. cari Tarsan, cari hutan yang tidak ada orang aja sekarang susah. Di mana-mana ada orang. Karena selama kumpul-kumpul, selama ketemu-temu, kongko-kongko, pasti tinggal nunggu waktu. Iya, makanya harus ada vaksin, Pak Daud. Ya. Nah, Ya. nah, kalau saya siap melewati seleksi alam, adu sakti. Begitu. Sampai saat ini Pak Daud belum dijauhkan Tuhan, tidak terkena saat ini. Gini Bu C ya, kita tidak tahu karena saya tidak pernah swab. Jadi tidak bisa ngomong karena tidak ada bukti ilmiah. Kan orang kita kan tidak tahu, Bu C. Iya, I know. Kalau rapid test pernah waktu ini gigi ya, tapi negatif. Ya. Nah, tetapi kalau pernah kena atau tidak saya tidak tahu. Oh, gitu. Tapi yang jelas, Bu C, Ya. saat ini saya hanya menunggu hari Tuhan menjemput saya. Oh, gitu. Tuhan udah kasih tahu dalam jangka berapa waktu gitu ya? Umurnya saya tidak dikasih tahu. Oke. Tetapi hanya diberitahu bahwa saya akan punya anak perempuan dan sudah terjadi. Ya. Istri ini sudah terjadi. Ya. Dan engkau akan dikenal keempat penjuru mata angin di Indonesia sudah terjadi. Ya. Saya akan gemuk. Nah, ini perutnya buncit sudah terjadi. Ya. Ya. Jadi kalau itu mah tidak luar biasa. Gemuk itu semua orang gemuk, saya juga gemuk Pak Daud. Bukan tanda yang ini. Apakah Pak Daud akan bisa sempat melihat anaknya menikah atau enggak, itu yang merupakan tanda juga. Kalau itu saya tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Tapi yang jelas saya menunggu pengganti saya. Jadi seperti Elia dan Elisa, ada yang mendapat jubahnya gitu. Karena nanti waktunya tiba, akan ada seorang anak muda yang akan memegang tongkat estafet. Oke. Dan akan dipakai Tuhan lebih hebat melebihi saya. Oh gitu. Pak, sudah ketemu atau belum Pak Daud? Tenang aja. Masih Tuhan lagi persiapkan ya? Iya. Oke. Nah, jadi begitu ini sudah saya berikan, baru saya dipanggil Tuhan. Oh, gitu. Jadi ada tongkat estafet yang harus saya serahkan. Urapannya Elia ke Elisa, apakah akan double? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Oh. Ya, itu tanda kematian saya itu. I see. Oke. Dan dia akan datang pada waktunya tiba. Untuk saya serahkan, jadi saat itu kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saya pindah ke dia, baru saya meninggal.